Bapaknya udah pernah kayak maksudnya diwawancara sama orang lain gitu? Sering. Sering buat ya tugas gini juga. Dia wartawan ya, seringnya wartawan wartawan. Kompas gitu. Tapi penempatannya di Jawa Tengah ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Aulia Ida Sabila, NIM D331210191 dari kelas Ilkom Sore. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara langsung dengan salah satu anggota partai PSI yang sekarang di mana Pak penempatannya? Saya nyalek di Jateng 1. Jateng 1. Dan itu selama berapa tahun? Jadi gini, awalnya itu kan kita anggota partai, terus kita mencalonkan diri jadi calon legislatif. Nah itu kan melalui proses itu baik ada ujian tertulis dan wawancara juga untuk lolos penjaringan di PSI. Dan di PSI itu, Partai Solidaritas Indonesia itu, kita tidak ada mahar. Jadi tidak ada seperti uang pendaftaran atau dikenakan uang berapa itu, kita tidak sama sekali. Jadi yang penting kita lolos penjaringan dengan kriterianya PSI, terutama kita tidak boleh terlibat korupsi dan tidak pernah melakukan pidana yang lebih dari 5 tahun. Oke, jadi gini Pak, Bapak ini kan sudah sangat terkenal sekali ya di Jawa Tengah ya, khususnya untuk salah satu anggota partai PSI juga toh. Namanya Pak Ari Pramana SH. Oke. Terus itu kalau kita bahas politiknya dulu ya Pak. Apa sih Pak, kan kita kan juga saya sendiri pribadi itu kan juga salah satu mahasiswa yang kurang tahu juga mengenai politik gitu loh. Terus kenapa Bapak itu kayak ada alasan tersendiri enggak buat masuk di dunia politik? Oh pasti ada. Kita punya visi misi yang awalnya itu kita melihat situasi dan kondisi di Indonesia saat ini. Jadi itu kan banyak peraturan perundang-undangan itu yang tumpang tindih. Contoh misalkan ada pasal karet. Jadi pasal karet itu karena banyak memihak ke atas, jadi istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu harus kita perbaiki. Caranya bagaimana? Nah, kita harus masuk ke dalam untuk merubah itu. Kalau kita di luar itu ya hanya maksimal ya demo-demo, itu nggak ada artinya. Tapi kita harus, anak muda terutama mahasiswa ini kedepannya harus berpolitik, jadi supaya di anggota dewan itu diisi oleh orang-orang baik. Jadi untuk ke depan itu Indonesia bisa lebih baik dan maju. Oke, jadi untuk tanggapan Bapak nih mengenai politik tersendiri kan juga banyak sekali orang-orang yang kayak tertarik untuk masuk dunia politiknya, tapi dia itu kayak kurang tahu kayak ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi kayak misalnya, mau masuk dulu lah gitu loh. Oh ya, semua butuh proses, semua belajar. Jadi semua awalnya dari tidak tahu. Misalkan kita kan awam, tapi kita mencoba, kita bisa browsing di internet mengenai pengetahuan mengenai politik, atau kita terjun secara langsung nanti dengan bertemu teman-teman, terus istilahnya itu ada pengkaderan. Nah, di PSI itu juga ada, itu sekolah kadernya, jadi juga ada tesnya juga, dan nanti akan mendapatkan sertifikat dari PSI untuk pengkaderan. Terus untuk masuk ke partainya langsung, itu kan kita kan mencalonkan diri ya, itu tuh ada biayanya atau enggak? Jadi gini, kalau di PSI itu pencalonan itu kita hanya langsung kita login. Jadi istilahnya itu kita mendaftarkan diri di
webnya PSI itu semua bisa seluruh Indonesia. Jadi tinggal klik web psi.id, nanti klik pendaftaran member anggota, itu tinggal isi form, nanti sudah gitu aja prosesnya. Berarti melewati situs-situs yang ada gitu. Ya. Terus Atau melalui kantor DPC, DPW, DPC, DPD, DPW, atau kalau yang di web itu langsung DPP, langsung pusat. langsung ke pusat ya. Jadi Dan untuk mendaftarkan menjadi calon legislatif itu bisa ke kantor mendaftarkan diri, atau bisa langsung juga mendaftarkan ke web webnya langsung. untuk calon legislatif. Itu ribet gak sih? Ya kalau isi form melalui prosesnya aja kita lalui. Jadi ngisi form, ada panggilan dari Pusat. nanti ujian, tes, tinggal kita untuk meloloskan ke KPU-nya itu kita kan ada tes lagi, tes kesehatan, terus SKCK, terus jadi keputusan pengadilan untuk bebas pidana itu kan tidak pernah terkena kasus pidana, maksudnya itu salah satu syarat pendaftaran yang di KPU. Berarti ya cukup ribet ya Pak. Maksudnya tuh ada tahap per tahapnya gitu loh. Oh ya. Terus itu untuk nunggu apa kayak durasi waktunya sampai di apa ya, dari pengadilan tuh menganggap kayak ya apa orang ini tuh masuk kriteria dalam calon PSI gitu loh. Ya pasti gini, kalau kita urus SKCK itu kan tindak ubahnya seperti kalau melamar pekerjaan, itu kan juga butuh SKCK juga. Itu kan di kepolisian setempat, tapi kalau caleg DPR RI itu SKCK-nya yang mengeluarkan itu melalui proses dari Polsek, terus ke Polrestabes, lalu ke Polda Jawa Tengah. Terus habis itu Kalau keputusan pengadilan juga dilakukan itu salah satu syaratnya sudah membuat SKCK. itu harus wajib ya. Wajib. Oke. Terus itu pertama kali Bapak masuk ke partai itu usia berapa? Kan itu kan ada kayak minimal usia harus berapa tahun buat bisa masuk dalam kayak nanti anggota itu gitu. Jadi minimal kita memasuki parpol itu sama setelah kita mempunyai KTP itu kita baru bisa. Oh berarti 17 tahun Nah, sudah bisa. tapi untuk batasnya tidak ada batas. Jadi saat ini saya sudah usia 50 tahun Lebih atau lebih sedikit. oh iya 50 tahun ya. Jadi ini kesempatan buat yang muda-muda, mahasiswa itu sudah mempunyai KTP, silahkan daftar ke web, tertariknya di partai manapun silahkan. Tapi kalau saya ya menyarankan di PSI, Oh partainya anak muda. tetap promosi ya Pak. Ya, anti korupsi, anti intoleransi. Amin. Tapi kan yang itu kan juga itu toh anti korupsi toh juga merah itu loh, partai yang merah itu loh, partai sebelah. Ya, semua jargonnya anti korupsi, tapi pada kenyataannya kita satu-satunya partai yang lolos di calegnya, yang lolos di KPU itu semua bukan mantan napi korupsi. Jadi ada Bersih gitu ya Pak. ya partai tertentu yang masih mencalonkan mantan napi koruptor. Jadi istilahnya itu masih Ya masih ada di dalam situ lah pokoknya. Yeah. Apa namanya? jadi tidak betul-betul serius untuk menanggulangi korupsi dengan masih melibatkan mantan napi koruptor. Oke. Terus itu Pak, saya mau tanya untuk Bapak kan itu ya pas pada waktu tahun 2018 kan nyalonin buat jadi anggota, salah satu anggota PSI sekarang ya. Ya, itu pendaftaran
dari 2018 itu pendaftarannya itu untuk pencalekannya 2019. Jadi melalui proses dulu, terus baru bisa jadi caleg dari Partai Solidaritas Indonesia. Jadi cukup lama ya Pak perjalanannya gitu. Oh ya, itu memang ada jeda waktu, kan ada proses. Jadi tahapannya itu yang pertama kan harus lolos dulu penjaringan dari partai. Kemudian dari partai didaftarkan ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, setelah didaftarkan ke KPU, itu kita nunggu. Itu istilahnya sudah dikeluarkan DCS, daftar calon sementara. Itu masih bisa dirubah oleh partai apabila misalkan terjadi berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau mungkin terlibat masalah pidana, itu bisa partai bisa mengganti. Tapi setelah keluar DCT, daftar calon tetap, itu partai tidak bisa merubah. Berarti cukup ketat juga ya Pak? Ya, itu prosesnya. Berarti kalau ya enggak gitu? Ya, kalau itu sudah keluar DCT, itu tidak bisa berubah walaupun yang didaftarkan itu berhalangan tetap, misal meninggal atau itu tetap tidak bisa berubah. Ya. Terus habis itu apa namanya? Kalau itu kan kalau nyalonin kan berarti Bapak kan salah satu pilihan dari beberapa calon yang lain gitu toh. Yeah. Ya. Itu tetap ada kampanyenya atau ya udah gitu loh. Soalnya kan kayak saya pribadi yang harus 5 tahun sekali untuk nyoblos itu kan mesti kita kayak bingung ya, ini partai ini calonnya ini sedangkan kita tuh nggak kurang kenal gitu loh sama orang-orang pilihan itu gitu loh. Itu gimana Pak? Ya, itu gini, kalau misalkan kita sudah lolos, itu tergantung jadi calegnya masing-masing. Jadi misalkan kalau mungkin yang mempunyai dana berlebih ya kampanyenya mungkin bisa, perkenalannya mungkin lebih wow, mungkin memakai baliho yang berbayar atau mungkin baliho-balihonya itu di mana-mana bisa banyak. Ya sesuai budgetnya masing-masing lah. Dan itu kan juga akan mempengaruhi karena mungkin syarat caleg itu untuk bisa terpilih oleh pemilih, terutama pemilih pemula itu juga mestinya juga harus dikenal juga, mungkin dengan cara seperti ini, ada wawancara pendekatan dengan mahasiswa atau mungkin ke lingkungan. Soal itu apa ya, saya pribadi kan juga pengalaman ya, kayak pas waktu nyoblos tuh kayak gini, iya baru-baru ini kayak kamu nyoblos ini deh, nanti tak kasih uang segini tapi ngumpulin KTP gitu. Ya kalau di PSI kita itu anti ya seperti itu. Bersih. Suci banget ya Pak. Ya saat ini. Tapi ya istilahnya sampai saat ini itu yang saya lakukan, dan maksudnya kita tidak melakukan money politik sama sekali. Terus untuk apa namanya? Itu untuk kegiatan Bapak sehari-hari itu seperti apa? Saya kebetulan owner warnet Anggrek Net. Itu di Jalan Anggrek dan 2 nomor 32, dan keseharian saya bantu istri itu antar kue, karena istri buat kue di Ambon, mereknya Golden. Oh, promosi sekalian. Promosi, oke. Terus tapi selain itu ada pekerjaan lain nggak, atau cuman kayak apa ya, ya membantu istri punya usaha warnet itu, terus kayak menjadi salah satu anggota PSI Semarang gitu. Ada yang kegiatan lain nggak, kayak misalnya kalau kita masuk dalam circle PSI Semarang gitu kan, kadang kan ada kayak program-program tertentu yang setiap bulannya atau setiap 2 minggu sekali itu dilakukan mulai kayak golongannya Bapak gitu. Ya kebetulan kalau saat ini kegiatan saya di luar PSI itu saya juga terlibat di ormas, organisasi yayasan sosial Rasa Dharma Budiantong, dan di Ormas Fox Point itu organisasi pemuda Katolik.
Ya tergantung, yang rutin seringnya itu via Zoom. Kalau yang sekarang Berarti kayak apa sih? Pembahasannya mesti tentang kerohanian. enggak Iya enggak Atau enggak umum? pasti umum. Jadi kalau yayasan Rasa Dharma itu kan bergerak di bidang sosial. Jadi ya biasanya itu kegiatannya itu yang berbau sosial dan melihat situasi kondisi eh, yang dibutuhkan masyarakat. Berarti itu juga bersifat mengedukasi. Jadi kita tuh kayak apa ya, yang ikut dalam kegiatan itu kan berarti sama-sama belajar toh? Ya, Ya kan? saat ini ya kita harus sama-sama saling edukasi. Itu yang penting bagi bangsa ini. Eh, karena yang paling dibutuhkan itu memang pengetahuan untuk ke depan itu, supaya kita bisa lebih baik itu saling mengingatkan. Jadi saling mengedukasi. Iya itu penting sih Pak. Soalnya biasanya kan itu ya, perubahan seseorang kan tergantung situasi juga kan. Ya, Kalau memang kalau kita nggak ada yang ngingetin juga kan juga kita yang repot. ya, Nanti kita nggak tahu jalan arahnya kita tuh mau kemana gitu. awalnya itu memang kita bisa sekedar mengedukasi, tapi selanjutnya itu juga Kembali lagi ke kembali ke individu. Jadi kita bisa merubah diri sendiri dulu. Itu yang paling mudah. Jadi kita harus berusaha merubah diri sendiri itu ke arah yang lebih baik dulu, baru kita bisa menularkan virus kebaikan itu ke masyarakat kita. Kira-kira begitu. Ini ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini tuh gimana sih tanggapan Bapak tentang politik yang sekarang kan bisa dibilang sedikit hancur ya, soalnya kayak apa namanya, kurang support dari anggota masing-masing gitu loh. Kayak sekarang kan banyak sekali yang apa amit korupsi, terus ada yang kayak menyatakan bahwa ada salah satu pejabat yang seperti apa sih, pemerasan terhadap apa klien atau apa gitu. Nah, itu begini. Pejabat atau dewan yang sudah menjabat itu, mereka melakukan korupsi itu, semua itu kan ada sebabnya. Iya. Jadi ada unsur keserakahan di dalam diri pejabat itu, dan itu juga karena semua itu dibutuhkan kerjasama. Jadi pada awalnya itu biasanya kan mereka itu pada saat kampanye itu terlalu mengeluarkan uang banyak. Jadi mereka itu nantinya berusaha mencoba mengembalikan. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan korupsi. Makanya itu yang harus kita hindari. Dari awal itu kita jangan melakukan money politik. Untuk pejabat itu dalam berkampanye itu jangan sekali-sekali melakukan money politik. Dan masyarakat juga seharusnya jangan menerima. Berarti apa ya? Jangan meminta misalkan. Itu karena itu prosesnya kan sifatnya hanya sementara. Misalkan diberi uang 100.000 supaya memilih ke mereka, itu kan sifatnya hanya beberapa hari aja sudah habis. Padahal pembangunan itu 5 tahun. Iya, lama-lama sekali. Nah, itu kan jangan sampai dihargai dengan atau dikotori dengan money politik. Berarti termasuk hal yang percuma toh. Soalnya kan ini ya, orang yang mau masuk politik itu kan dia disumpah juga loh Pak. Buat pejabat-pejabat ini gitu loh. Itu kalau sudah jadi pengangkatan itu ada yang disumpah. Tapi sebelumnya waktu dia masih menjadi caleg, calon, dia berkampanye itu belum ada sumpah. Terus apa harapan Bapak yang harus diperbaiki untuk politik di Indonesia? Ya, yang pertama stop money politik. Yang kedua, ayo kita bersama-sama menjaga situasi dan kondisi untuk kondusif. Jadi
jangan sampai ada perpecahan gara-gara pemilu yang kita namakan dengan pesta demokrasi. Jadi memang perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu sudah wajar dalam demokrasi. Jadi tidak ada yang sempurna dan masing-masing setelah pemilu kita akan melakukan kegiatan seperti biasa. Jadi yang bekerja juga akan bekerja, begitu seterusnya. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Persatuan itu mahal harganya. Sekarang kan juga itu ya, kayak saya kan lihat di TikTok atau YouTube gitu tuh, banyak sekali yang beberapa netizen Indonesia lah pokoknya, banyak yang bilang kalau negara Indonesia itu sekarang sudah hancur dan lain-lain gini karena ya sudah, walaupun dia kepilih, misal kayak kepilih presidennya siapa gitu kan Pak, itu tuh mau kita nggak kerja kita juga nggak makan, kita kerja juga kita bisa makan gitu loh. Kayak ya, mereka tuh menganggapnya negara ini tuh nggak adil gitu loh. Jadi yang kaya yang miskin gitu. Itu gimana Pak? Ya kalau tanggapan saya mengenai hal yang seperti itu, kita tetap harus optimis bahwa pilihan kita itu akan menentukan untuk Indonesia ke depan. Memang kalau masalah yang kita tetap harus bekerja, kita ini memang harus seperti itu. Jadi kita sumbangsihnya terhadap negara ya apa yang bisa kita perbuat, kita lakukan, pokoknya ya yang ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi jangan bermalas-malasan atau istilahnya itu sudah menyerah. Oh kalau presidennya siapapun yang terpilih kita ya hidupnya seperti ini. Itu bukan seperti itu. Kita menentukan pilihan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena itu ya, apa ya, kalau misalnya kita nanam itu, kita juga nantinya kayak gitu juga kan. Ya. Oke Pak, gimana kalau misalnya di dalam negara itu kenapa sih harus ada suatu kekuasaan gitu? Kenapa kita tuh nggak bisa meratakan aja, nggak usah ada pemimpin, ketua atau apalah gitu? Itu gimana Pak? Ya kalau kita belajar di ilmu politik, konsep negara itu apa? Jadi negara itu kan satu, ada wilayah, kedua ada rakyatnya, jadi ada penghuninya, yang ketiga dari penghuninya juga ada kekuasaan pemimpinnya. Itu ciri-ciri negara itu berdiri itu yang berdaulat itu harus ada tiga itu minimal. Jadi kalau tidak ada salah satu itu tidak bisa disebut negara. Berarti begitu. Harus apa ya? Saya tuh juga kurang mudeng ya, soalnya kan kadang kan dengar dari orang-orang kalau ini gini, yang sana bilang gini gitu loh Pak. Terus kita juga menangkap, tapi tuh kadang otaknya tuh kurang sampai gitu loh. Ya itu memang kita itu harus sering banyak membaca, sering belajar. Jadi saat ini kan udah buka HP, browsing, kepingin tahu apa saja kan bisa. Jadi untuk ada pertanyaan atau apa itu kita sudah terbuka dan sudah tidak ada rahasia lagi. Berarti kesimpulannya itu kalau dalam suatu daerah itu memang harus ada yang membentengi gitu ya Pak. Harus ada yang jadi ketua, harus ada yang harus nantinya bisa dikorbankan untuk menjaga wilayah gitu ya. Bisa di bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi gini, kenapa? Jadi pemimpin itu kan juga dipimpin oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ini istilahnya itu kesepakatan. Jadi kesepakatan kalau tidak diambil kesepakatan untuk memilih salah satu pemimpin yang mewakili itu, kita mungkin bisa membayangkan kalau dalam satu kampung saja, satu wilayah ada 200 orang,
itu kalau semua mau berbicara dan semua mau mempunyai keinginannya mereka sendiri-sendiri, itu pasti akan Jalan. kalang kabut. Oh iya. Tapi beda kalau kita sepakat dalam 200 orang itu ada yang mewakili pendapatnya dari masing-masing kelompok, itu akan lebih tertata rapi. Jadi misalkan di sini di dalam kesepakatan itu kan pasti kan di samping ada pemimpin juga ada aturan-aturannya, dan itu yang harus disepakati oleh masing-masing pihak, masing-masing masyarakat itu supaya lebih teratur dan harmonis. Tidak nanti satu kepinginnya apa itu bunyikan musik malam-malam tiba-tiba karena dia ingin guys itu hak saya, tapi kan tidak bisa seperti itu. Ada aturan atau etika moral itu yang mengatur kan seperti itu. Moral itu penting ya. Oh ya penting. Saat ini moral etik itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi semua itu hubungannya juga dengan edukasi. Soalnya kan sekarang kan apa ya, termasuk apa sih kalau orang bilang Gen Z. Ya. Gen Z kan sama generasi yang milenial yang sebelumnya kan beda ya. Soalnya kayak dari ajaran dari orang tuanya pun juga beda. Terus cara guru atau dosen itu mengajarkan itu juga beda caranya gitu loh Pak. Jadi ada yang bisa menerima dengan baik dan juga ada yang bisa kayak apa ya udahlah ini kan gitu loh. Kadang tuh ya dari teman-teman saya juga ada yang gitu. Cuman kan kalau sebisa mungkin kita ya jangan kayak gitu kan jalan pikir orang kan juga kita nggak bisa ngontrol, iya kan. Terus semua orang kan menurutku juga bisa berargumen atau beropini kayak gimana nanti gitu. Cuman kadang itu apa ya, kayak mungkin karena perbedaan pendapat ya, jadi pasti kan di dalam circle kan pasti ada kayak perdebatan satu sama lain. Ya memang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini memang pasti ada perbedaan. Jadi kenapa dasar kita Pancasila dan ada Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi satu juga. Jadi pada dasarnya ya kita hidup itu memang penuh dengan perbedaan. Yang dari awal aja ada laki perempuan, itu kan juga peraturannya kan juga berbeda dan kehidupannya pun sudah berbeda, tapi dengan aturan-aturan yang jelas dan istilahnya saling menghormati secara moral itu akan lebih harmonis. Oke, terus gini, kita lanjut yang membahas tentang koruptor ya Pak. Ya, kalau saya sendiri, saya sangat setuju dengan koruptor itu dihukum berat, bahkan hukuman mati. Iya. Minimal itu yang juga saat ini digaungkan oleh PSI itu undang-undang perampasan aset. Jadi koruptor itu asetnya itu apabila dia melakukan korupsi, perampasan aset, semua kekayaannya itu disita, dikembalikan ke negara dan dimiskinkan. Berarti itu memang perlu ya Pak, soalnya kan sekarang tuh apa sih, kayak ada orang ya masalah selesai gitu loh, orang tuh anggapnya gitu. Ya kalau negara ingin maju ya harus bebas dengan korupsi, dan itu undang-undang itu perlu banyak perbaikan. Terutama sanksi itu harus dibuat lebih supaya orang itu mau melakukan korupsi itu tidak jadi. Berpikir dua kali ya. Oke. Salah satunya karena yang berkuasa itu pemimpin-pemimpin yang kurang baik, yang kurang benar. Jadi dalam hal ini makanya saya mengajukan bahwa mahasiswa, anak-anak muda ini ayo terjun ke politik supaya bisa diisi oleh orang-orang baik. Jadi
ke arah ke depan itu dasar itu pemimpinnya itu juga harus baik. Kalau mau ke depannya Indonesia lebih baik, karena itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Kalau di dalam suatu pemerintahan isinya orang yang kurang baik, pasti usulannya juga yang menguntungkan mereka atau menguntungkan kelompok mereka. Jadi ya mungkin kalau bisa lebih objektif ya harus diisi dengan orang-orang yang lebih baik kriterianya. Itu apa? Ya perbuatan kan pasti ada resikonya, ya kan? Terus resiko-resiko itu tuh yang nantinya akan dihadapi oleh banyak orang-orang, termasuk orang-orang yang terhormat lah pokoknya itu, yang menentang aturan yang ada di Indonesia. Jadi itu gimana? Ya semua bukan hanya pemimpin ya, semua rakyat Indonesia, masyarakat itu tetap tunduk dengan hukum. Jadi aturannya itu yang di masyarakat itu berlaku untuk semua. Tapi memang ada yang istilah kalau di pemerintahan juga mereka harus mengikuti aturan yang sudah ada. Jadi negara ini kan suatu sistem. Jadi jangan sampai sistem itu terjadi banyak pelanggaran. Kalau misalkan mau ada perubahan itu juga harus melalui proses dan prosedur yang ketat. Misalkan dari perubahan dari DPR kerjasama dengan pemerintah. Itu istilahnya kan ada pengesahan melalui proses yang sesungguhnya bukan hanya ketok palu dan jatah putus. Soalnya kan sekarang kan juga banyak ya contoh yang ada kayak di YouTube, di media lain gitu kan Pak. Itu kan juga sekarang kan juga banyak sekali yang dijadikan film-film kayak dalam penegakan hukum itu kalau misal kita kan juga nggak tahu ya orang itu bersalah atau tidak, tapi tiba-tiba kayak dia itu diketok palu terus dia bersalah, dia divonis berapa tahun penjara gitu. Apa memang benar kalau uang itu segalanya gitu? Saya tetap optimis bahwa peradilan di Indonesia itu bisa ditegakkan sesuai dengan aturan. Tidak hanya karena uang itu bisa maksudnya itu yang bersalah bisa lolos, itu bukan seperti itu. Saya tetap optimis bahwa penegakan peradilan di Indonesia itu sesuai dengan perundang-undangan. Memang ada aturan dan syarat-syarat tertentu buat apa ya? Buat seorang hakim kayak mengambil keputusan itu kan? Ya semua ada aturannya. Kenapa? Begini. Kenapa salah satu itu mungkin terlalu melebar. Kenapa undang-undang itu harus ditegakkan dan dalam hakim dalam hal memutuskan itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Udah itu aja. Jadi jangan hakim itu kan dalam memutuskan tidak boleh memihak. Jadi salah satu dalam hal ini kan mungkin kalau ada suap, kalau misalkan terjadi seperti itu ada pengawasnya yang lain lagi, misalkan KPK. Jadi itu yang akan menegakkan apabila ada suap. Jadi saya tetap percaya bahwa peradilan di Indonesia itu tetap akan membaik. Ini Pak, apa kebetulan tuh dapetnya yang tentang politik gitu? Oh ya. Jadi ya udah secara general aja. Ya mungkin kalau saya lihat harusnya pertanyaannya itu yang umum. Contohnya, jadi buat pembelajaran gitu. Ya, contohnya ya bagaimana kalau misalkan saya mau
operasi politik apa yang saya lakukan itu kan mudah. Jawabnya kan pertama yang tadi ngomong bicara 12 tahun, terus minat dulu, terus mendaftarkan, hanya itu aja. Satu promosi ya Pak tapi ya. Ya enggak masalah, promosi boleh, enggak pun enggak apa-apa, enggak masalah. Cuman kan pasti kan akan menyebutkan sumber siapa kan gitu. Yang ini kamu wawancaranya dengan siapa, narasumbernya siapa kan harus jelas. Nah itu kebetulan ahli Pramanasia, politisi, caleg dari Partai Solidaritas Indonesia. Dapilnya Jawa Tengah 1 meliputi Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Bogor. Ini sesuai yang kemarin di akan ke saya itu ya Pak. Nah itu dari situ aja kan sudah bisa diketahui, oh ini narasumbernya itu juga ucapan tidak masalah dari ini. Jadi memang terbukti bahwa kamu itu betul melakukan wawancara dan disetujui kan. Wawancara kan dari video ini aja sudah kamu ambil beberapa cuplikan, oh memang betul-betul ketemu. Itu dulu yang mudah, yang menurutmu mudah. Pokoknya jangan idealis untuk mencari yang susah, yang belum ada jawaban, yang umum aja, niru dari skripsi yang lain juga ya. Ini pandangan saya ya, karena saya dulu pengalaman saya itu saya nyarinya topik yang susah. Orang lulus malah sampai 7 tahun saya tahu. Tapi saya mata kuliah yang saya ambil SKS-nya itu lulus itu paling 145 ya. Saya itu ngambil SKS itu bisa sampai 170 atau 100. Saya sudah setara dengan S2. Banyak ya Pak berarti ya Pak. Dulu 150 sudah lulus. Tapi saya ngambilnya bisa sampai 100. Dan untuk mengisi ini, kekosongan ini, saya ambil mata kuliah lagi. Karena mata kuliah ini banyak sekali, 200 lebih. Jadi itu kayak terjebak sendiri gitu ya kalau. Makanya dari pengalaman saya ini jangan sampai terjadi sama kamu. Jangan idealis untuk lulus. Cari yang mudah saja. Pokoknya lulus untuk mudah-mudahan dan kamu. Ilmu komunikasi yang baik itu sebetulnya bagaimana? Sebenarnya Istilahnya ya apa ya? jadi gini konsepnya ini saya share ilmu komunikasi yang baik bisa menerangkan, menjelaskan, bahkan sampai orang paling butuh pun bisa mengerti. Jadi itu komunikasi yang baik seperti itu. Wis bahasamu bahasa ketek, bahasa apa itu yang baik itu bisa dipahami oleh lawan. Kira-kiranya. Jadi kalau kamu pandai S2, S3, profesor, tentu bisa berkomunikasi dengan baik. Karena lawan bicaranya itu mudah. Ilmu komunikasi